Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel aku Ade Kartika Sari. Oke, hari ini kita akan belajar terkait pengenalan bahaya di tempat kerja. Nah, kenapa materi ini menjadi penting? Karena kita harus tahu identifikasi bahaya di tempat kerja, teman-teman ya. Karena dengan mengetahui atau mengidentifikasi bahaya yang bisa terjadi di tempat kerja, maka kita bisa meminimalisir penyakit akibat kerja atau kecelakaan akibat kerja. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja ke materinya ya. Nah, yang perlu pertama teman-teman tahu apa sih sebenarnya perbedaan dari bahaya, risiko, dan insiden. Jadi apa perbedaan sih antara ketiga ini? Bahaya, risiko, dan insiden. Oke, kita lihat perbedaan antara ketiganya. Jadi bahaya adalah segala sesuatu. Nah, sesuatunya ini bisa berupa sumber, bisa berupa tindakan, bisa berupa situasi. Nah, dia ini berpotensi untuk menyebabkan kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Jadi segala sesuatu ini, baik itu sumber, tindakan, dan situasi yang berpotensi bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan atau penyakit akibat kerja, itu adalah pengertian dari bahaya. Nah, di sini dikatakan bahwa segala sesuatunya itu bisa berupa sumber. Nah, sumber ini misalnya radiasi, suhu, kebisingan. Jadi ini adalah radiasi, suhu, kebisingan adalah contoh bahaya berupa sumber. Nah, selanjutnya contoh bahaya berupa tindakan seperti bekerja tanpa menggunakan APD, kemudian berkendara dengan kecepatan tinggi. Ini adalah contoh bahaya berupa tindakan. Nah, selanjutnya contoh bahaya berupa kondisi atau situasi yang berbahaya. Misalnya jalan yang licin, jalan yang berlubang, kabel listrik yang terkelupas, itu adalah bahaya teman-teman ya. Jadi bahaya itu bisa dilihat dari kondisi atau situasi, kemudian bisa dilihat dari tindakan, kemudian dari sumbernya. Bisa ya? Oke, sekarang kita lanjut. Kemudian pengertian dari resiko. Nah, apa sih pengertian dari resiko? Jadi resiko adalah kemungkinan terjadinya kecederaan, kerusakan lingkungan, atau kegagalan atau kecelakaan akibat terpapar oleh yang namanya bahaya. Jadi kalau resiko itu adalah tingkat kemungkinan seseorang untuk terjadinya kecelakaan, kecederaan akibat terpapar dari yang namanya bahaya. Nah, selanjutnya insiden. Jadi insiden itu adalah suatu kejadian yang dapat. Jadi insiden itu adalah suatu kejadian yang dapat atau telah menimbulkan yang namanya kerugian. Contohnya, jadi insiden itu bisa berupa near miss atau aksiden. Jadi insiden itu bisa berupa near miss atau aksiden. Sekarang kita lihat apa sih perbedaan antara near miss sama aksiden. Nah, kalau near miss, kata lainnya adalah hampir celaka. Jadi pengertiannya adalah suatu keadaan yang jika ada penyimpangan sedikit saja, maka akan menimbulkan yang namanya kerugian. Contohnya, hampir jatuh, hampir masuk lubang, hampir terpleset. Ini adalah kemungkinan hampir terjadi yang namanya kecelakaan. Tapi ini baru hampir ya, belum terjadi yang namanya kecelakaan. Makanya di sini dikatakan bahwa jika ada penyimpangan sedikit saja, maka itu akan menimbulkan kerugian. Nah, berarti kalau near miss ini dia belum menimbulkan kerugian ya, karena dia masih hampir celaka. Nah, sedangkan kalau aksiden sendiri atau kecelakaan adalah suatu kejadian atau insiden yang tidak diharapkan yang telah menyebabkan kerugian. Nah, ternyata kalau aksiden ini sudah menimbulkan kerugian ya. Kalau near miss tadi belum menimbulkan kerugian, tapi kalau aksiden atau kecelakaan dia sudah menyebabkan yang namanya kerugian. Contohnya, kecederaan pada manusia, kemudian kerusakan pada properti. Nah, berarti kerugian ini bukan hanya terjadi pada manusianya, bukan hanya kalau misalnya hanya terjadi pada manusia, itu tetap dinamakan aksiden ya. Kemudian ataukah misalnya hanya terjadi kerusakan pada properti atau harta benda atau lingkungan, atau mengganggu proses produksi seperti kebakaran atau peledakan. Nah, ini juga tetap namanya aksiden ya.
Karena kalau aksiden itu dia menyebabkan kerugian bukan hanya kepada lingkungan atau properti atau harta benda, tetapi juga bisa juga karena kecederaan yang terjadi pada manusia atau tenaga kerjanya. Nah, ini contohnya. Jadi kalau kita lihat ini ada kabel yang terkelupas, itu adalah bahaya. Nah, selanjutnya resikonya adalah tingkat kemungkinan untuk orang menyentuh kabel telanjang itu adalah resiko. Selanjutnya contoh yang kedua, ini ada semen 40 kilo. Ini adalah bahaya ya, karena idealnya orang beban ini sudah melebihi dari kapasitas seseorang ya. Jadi resikonya adalah akan muncul resiko jika seandainya ada seorang karyawan yang mengangkat semen tersebut secara berulang-ulang. Kemudian sendiri, kemudian resikonya akan muncul bisa saja akan terjadi yang namanya cedera tulang belakang karena mengangkat beban yang melebihi kapasitas. Jadi kalau ada beban sebanyak sebuah perusahaan, nanti kita akan identifikasi bahayanya. Nah, setelah bahaya ini muncul resiko. Nah, setelah muncul resiko, nah di sini akan berkembang yang namanya insiden. Nah, ini sudah menimbulkan kerugian, namanya aksiden. Oke, bisa teman-teman ya. Jadi dimulai dari bahaya, kemudian terjadi yang namanya resiko. Dari bahaya ini ada resiko, kemudian setelah ada resiko, kemudian akan muncul yang namanya insiden. Nah, insiden ini bisa dua ya, bisa berupa nirmis, bisa berupa aksiden. Kalau nirmis berarti dia masih baru hampir celaka. Jadi belum terjadi yang namanya kerugian. Tetapi kalau aksiden ini dia sudah menimbulkan kerugian, berarti namanya sudah aksiden. Jadi itu bedanya ya antara nirmis sama aksiden. Sekarang kita lihat hazard itu terbagi atas dua. Jadi ada namanya safety hazard. Nah, safety hazard itu adalah terdiri dari bahaya mekanik dan bahaya elektrik. Sedangkan kalau health hazard kita berbicara bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya biologis, bahaya psikologis, dan bahaya ergonomis. Sekarang kita lihat yang termasuk dalam bahaya mekanik itu apa aja sih ya. Nah, jadi bahaya mekanik adalah bahaya yang ditimbulkan oleh mesin yang tidak terproteksi, kemudian bekerja di ketinggian lebih dari 2 meter. Selanjutnya adalah penggunaan benda tajam, mesin berputar, proteksi yang tidak dipasang, mobilisasi alat berat, kemudian kegiatan angkat-angkut, tapi ini yang menggunakan mesin ya. Mekanis di sini ya mungkin tak biasa bisa terjadi pada gerinda ini adalah bahaya pada mata gerindanya ini ya. Kemudian bahaya pada percikan bunga apinya. Nah, selanjutnya ada bahaya suara bising, tetapi untuk suara bising dia tidak termasuk dalam mechanical hazard. Nah, nanti kita lihat kalau suara kebisingan itu dia masuk di mana. Selanjutnya adalah bahaya elektrik. Nah, kalau kita bicara bahaya elektrik, dari asal katanya aja elektrik, berarti kita sudah tahu ya bahwa bahaya elektrik adalah bahaya yang ditimbulkan atau bersumber dari arus listrik. Namanya aja elektrik ya. Jadi bahaya yang bersumber dari arus listrik yang tidak terproteksi, misalnya ada kabel yang diletakkan tidak aman, kemudian kabel yang terkelupas, kemudian penggunaan colokan T juga bisa menjadi bahaya listrik. Dikarenakan terlalu banyak arus listrik bisa menyebabkan colokannya itu menjadi panas dan akhirnya menjadi terbakar. Oke, selanjutnya kita lihat. Selanjutnya kita masuk di health hazard. Jadi health hazard itu ada bahaya fisika, bahaya biologis, bahaya kimia, psikologis, dan ergonomis. Nah, sekarang kita lihat yang bahaya fisika. Nah, bahaya fisika adalah bahaya yang ditimbulkan dari faktor lingkungan yang dapat mencederai tubuh walaupun tanpa kontak yang berarti, yang dapat mempengaruhi aktivitas tenaga kerja yang bersifat fisika, yang disebabkan oleh penggunaan mesin, peralatan, bahan, kondisi lingkungan. Kemudian kita lihat contohnya. Contohnya, jadi kalau kita berbicara bahasa bahaya fisik, jadi kita berbicara iklim, kebisingan, getaran, radiasi, serta pencahayaan. Jadi ini adalah iklim, kebisingan, getaran, radiasi, serta pencahayaan itu adalah termasuk bahaya fisik. Contohnya, radiasi sinar X.
radiasi sinar UV, kemudian temperatur ekstrim yang misalnya terlalu panas kah ataukah terlalu dingin, kemudian suara kebisingan yang misalnya di atas dari 85 desibel setelah diukur dengan menggunakan sound level, misalnya yang pada alat gerinda ya. Nah, contohnya juga di kantor, nyala lampu yang redup kemudian kita ukur menggunakan lux meter, kemudian kurang dari 300 lux. Nah, ini bisa menjadi bahaya fisikal ya, karena bahaya fisik ya, karena bisa menimbulkan yang namanya kelelahan mata. Selain itu juga bisa menimbulkan kerusakan pada mata ya. Nah, kalau kita berbicara terkait kebisingan, getaran, suhu, temperatur, sinar UV atau radiasi ya, berarti kita berbicara terkait bahaya fisik. Selanjutnya bahaya biologis. Nah, untuk bahaya biologis adalah bahaya atau hasar yang ditimbulkan oleh bakteri, virus, jamur, hewan buas, tumbuh-tumbuhan dan produknya serta mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit akibat kerja yang ada di sekitaran kita. Misalnya, contoh sederhananya adalah virus corona. Itu adalah bahaya biologis ya. Kemudian nyamuk. Nah, ini bisa menjadi perantara terjadinya penularan penyakit. Nah, untuk misalnya rekan teman-teman yang bekerja di rumah sakit, bahaya biologisnya misalnya penyakit terinfeksi penyakit menular, kemudian kontaminasi darah, penularan penyakit infeksi ya. Ini adalah contoh-contoh biological hazard. Nah, selanjutnya kita berbicara bahaya kimia. Nah, bahaya kimia ini bisa juga terjadi di laboratorium ya. Karena kalau di laboratorium itu terdapat banyak bahan-bahan yang bisa mudah meledak ya. Nah, sekarang kita lihat chemical hazard. Jadi chemical hazard ini adalah bahaya yang disebabkan oleh penggunaan bahan-bahan kimia yang dapat menyebabkan penyakit akibat kerja. Misalnya gas atau uap yang sifatnya itu karsinogen. Kemudian bahan yang sifatnya iritatif, mudah meledak dan mudah terbakar. Thinner penggunaan thinner ya pada saat proses pengecetan. Nah, thinner ini kan dia bahan kimia yang sifatnya iritatif ya. Jadi kalau misalnya kena kulit itu bisa membuat kulit kita menjadi gatal. Nah, itu dia termasuk chemical hazard. Misalnya juga kalau kita terpapar bahan kimia, misalnya amoniak. Nah, dampaknya kalau kehirup itu bisa menyebabkan pusing dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah bahaya psikologis. Nah, bahaya psikologis ini adalah bahaya yang sering sekali terjadi ya. Jadi bahaya psikologis adalah bahaya yang ditimbulkan oleh interaksi antar individu. Jadi misalnya ada konflik kerja di tempat kerja kita. Jadi itu termasuk bahaya psikologis. Misalnya beban kerja yang overload itu sehingga kita menjadi stres ya. Nah, itu adalah juga psychological hazard. Kemudian tindakan bullying di tempat kerja, hubungan atasan dengan tidak akur dengan bawahan. Nah, ini akan berdampak pada kesehatan mental tenaga kerja. Nah, ini termasuk dalam psychological hazard. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, yang terakhir adalah bahaya ergonomis. Nah, untuk bahaya ergonomis adalah bahaya yang ditimbulkan dari posisi kita bekerja yang salah. Nah, seperti misalnya sikap tubuh statis, gerakan memaksa, gerakan yang berulang-ulang, kayak misalnya tadi yang mengangkut barang ya. Kemudian itu terus saja setiap hari yang dia kerjakan. Kemudian cara kerja, posisi kerja. Nah, ini kayak posisi kerja seperti ini. Kita bisa lihat gambar di samping ya. Kemudian alat kerja dan beban angkat desain lingkungan atau area tempat kerja. Misalnya gerakan repetitif dalam waktu yang lama, seperti pada pekerja angkut manual material handling yang dimana beratnya itu lebih berat daripada kemampuan tubuh kita. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya cedera tulang ya. Kemudian di kantor, contohnya desain kursi duduk yang tidak ada sandaran punggungnya. Nah, itu artinya tidak ergonomis ya. Nah, contoh yang benar seperti ini. Nah, sebenarnya kursi yang ergonomis itu adalah kursi yang bisa ada pengaturannya ya. Kayak misalnya bisa disetting, bisa dikebelakangkan, diatur ya kursinya. Supaya kalau misalnya terjadi kelelahan kerja, nah kursinya bisa diatur. Selanjutnya yang di driver juga itu juga merupakan bahaya ergonomis ya, karena pekerjaannya itu terus
selanjutnya sudah selesai teman-teman ya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat teman-teman ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.